Saudara, hari ini saya mau bicara, saya beri tema sesuatu yang menantang sebetulnya. Dan temanya saya beri nama wealthy and healthy. Saya tidak akan bicara bagaimana Anda harus nge-gym berapa jam tiap minggu, tidak ada kaitan dengan otot saudara, tapi kita ngomong secara rohani. Saudara, ada banyak orang yang sebenarnya tiap kali mendengar kata kelimpahan, berkat Tuhan, itu jiwanya sudah nolak, kayak Nah, setiap kali penolakan itu cuma dua menurut saya pilihannya. Satu, Anda sudah diberkati luar biasa, sampai engkau berkata, sudahlah Pak, jangan ngomong itu lagi, sudah lewat buat saya itu. Saya mau yang lain, saya mau ketemu Tuhan muka dengan muka kayak Musa. Ada yang seperti itu. Tapi ada lagi yang karena begini, itu sesuatu yang selama ini ingin dia nikmati, tapi dia nggak bisa nikmati. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika mendengar itu sakit di sini. Dan sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada keinginan lagi, tidak kepengen itu lagi, sudahlah saya nggak mungkin bisa. Karena saya melihat ini banyak, contoh nih. Ada hamba-hamba Tuhan yang ketika pada waktu dia masih muda, ada orang mengajar yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan dengan ciri orang itu akan berbahasa roh. Dan dia kepingin sekali. Didoakan berkali-kali, tidak pernah ngalami. Entah karena masalah apa, biasanya sih struggle di pikirannya. Nah, ganti daripada dia berkata, aku harus kejar Tuhan lagi, supaya aku menerima dari Tuhan yang semuanya itu, seringkali orang berkata, sudahlah gak penting itu. Apa harus seperti itu? Semua sesuatu yang kita ingin raih dan kita gagal, itu bisa melukai kita, dan kita cenderung pada ujungnya dari mengingini sampai kita begitu membencinya. Saudara, saya mau berkata begini, ada fakta menarik yang saya baru baca beberapa waktu yang lalu. Ada 3 universitas terkemuka di Amerika namanya Harvard, Princeton, dan Warwick. Mereka meneliti akan otak manusia dan kaitannya dengan kemiskinan. Dan ketika saya baca ini menarik saudara. Mereka berkata begini, otak manusia itu punya sebuah kapasitas seperti bandwidth. Nah, mereka berkata gini, aneh sekali pada waktu manusia itu mengalami kecemasan, kekhawatiran, persoalan yang menyangkut akan ekonomi atau keuangan. Tiba-tiba itu seperti menyita kapasitas penggunaan otaknya begitu besar. Sehingga tinggal tersisa sangat kecil slotnya untuk dipakai untuk ngurusi yang lain. Nah ini saya ngomong ini hati-hati nih saudara. Kalau Anda lagi punya pergumulan itu hati-hati. Ini diteliti nih, ini ilmiah. Sekarang saya mau tanya, siapa yang hari-hari ini Anda sedang punya pergumulan secara keuangan? Coba angkat tangan. Oke, nah dengerin baik-baik nih saudara. Menurut para ahli di 3 universitas itu, kecemasan karena kekurangan uang, ya toh bayar ini belum, utang ini belum dibayar, ditagih orang ini, takut bangkrut, takut nanti orang ngomong apa. Pokoknya kecemasan karena kurang uang itu, membuat otak orang itu IQ-nya ngedrop 13 poin. Jadi kalau Anda itu tadinya jenius 120 mungkin ya, dianggap pinter itu, 120, loh kok jadi goblok toh? Ngedrop. Istilah saya hang seringkali. Diajak ngomong gak mudeng. Nanti kalau ada hal-hal lain di luar itu yang harus diputuskan, tiba-tiba kemampuan mikirnya itu sudah hilang. Makanya saya bilang nih, Tuhan yang berkata nih, aku datang memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sebab Tuhan tidak mau lihat anak-anaknya ngeheng semua di sininya. Dan ngeheng permanen, miring saudara. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada seorang ahli lain membuat riset tentang yang namanya pertumbuhan anak dengan kemiskinan.
Dan dia menyimpulkan ini mengerikan sekali. Yang tadi mereka berkata, banyak orang kan ngomong begini. Ya dia bodoh, karena itu dia miskin. Tapi risetnya mengatakan karena dia miskin, jadi bodoh. Coba Anda perhatikan ya, orang yang sudah kalap dengan keuangan, itu begitu gampang dipengaruhi untuk mencari uang dengan cara yang aneh-aneh. Bu, ini begini bu, ibu kan sudah mumet, aku wis mumet. Itu di Bergota itu ada pohon beringin, gede sekali. Nah itu kalau ibu ya bisa 3 hari 3 malam saja memeluk beringin itu. Itu ceritanya nih bu, zaman dulu itu bisa berlian, rontok, emas memenuhi kantongmu, bawaan karung yang banyak. 3 hari dipeluk aja. Nanti ada orang percaya saudara. Pamit bi bojone, "Pak aku tak lu ngosek, oh ya cemburu, aku memeluk bukan manusia." Wit ringin. Pohon beringin dipeluk. 3 hari. Nanti orang yang lagi di kuburan berkata, "Ono wong edan di situ, tolong dino ratus ramangan." Kenapa orang itu mau begitu? Itu sebab kapasitas ininya sudah terpakai sebagian besar. Heng. IQ-nya ngedrop 13 poin. Kalau tadinya biasa-biasa jadi di bawah biasa-biasa. Nah kalau sudah agak bodoh, di bawah yang aneh-aneh bisa percaya. Nah tapi ada riset kedua. Ini berkaitan dengan anak. Pertumbuhan otak anak dengan kemiskinan. Mereka buat riset begitu banyak. Dan mereka menjumpai satu fakta mengerikan. Anak yang pada usia 9 dan 10 tahun, biasanya itu ya. Waktu mereka di situ itu mereka hidup dalam kemiskinan. Apa yang terjadi? Ada bagian otak yang sebetulnya itu merupakan bagian otak yang untuk problem solving, untuk memecahkan masalah. Itu mengalami gangguan. Dan gangguan itu seperti gangguan kalau orang dewasa kena stroke. Makanya kalau suruh belajar anak ini nggak mudeng. Nah kenapa bisa begitu Pak? Menurut riset ini yang pertama, tentu karena kurang gizi. Makanannya nggak cukup baik. Yang kedua, yang masuk kebanyakan racun. Anda kalau melihat barang-barang yang murah itu, semua itu sebetulnya zat pewarnanya kan menarik. Makanya barang-barang dengan zat pewarna. Sudah kurang gizi, dikasih zat pewarna dan sebagainya, itu ngeracuni. Tapi faktor ketiga, karena memang kurang baca, kurang belajar, nggak kepake. Ditambah stres. Karena kalau orang tuanya lagi susah, anaknya ngerti itu, stres. Saya sering kali kalau mendoakan orang tua lagi konseling, dan dia bawa anaknya, nanti kalau didoakan orang tuanya nangis, anaknya ikut nangis. Walaupun dia gak terlalu ngerti loh. Solider dengan orang tuanya. Bisa kayak sepenanggungan. Nah, itu stres itu anak. Gabungan itu membuat otaknya seperti kena stroke. Tapi saya percaya kita punya Bapak yang maha baik. Yang tidak menghendaki anak-anaknya stroke kabeh pikirannya begini. Gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan mau kita hidup sebagai anak raja yang luar biasa. Nah, itu sisi lain. Tapi satu sisi saudara, ini faktanya. Ada orang-orang yang ngejar kekayaan. Dan sampai sebegitu rupa, sehingga hidupnya jadi kemudian kacau. Berapa banyak sebetulnya orang yang saya temui, saya lihat, saya jumpai, hidupnya kacau berantakan hanya gara-gara sebetulnya dia dilimpahi Tuhan dengan banyak hal. Dan kadang-kadang saya melihat orang yang baru dijanjiin akan terima berkat ajaib. Itu sudah berubah semuanya.
Saya paling ingat ceritanya Pak Yusak Cipto itu, sekian tahun yang lalu. Suatu hari ini sudah lama sekali, ada seseorang datang kepadanya, Pak Yusak, besok saya akan memberi Bapak uang sekian. Saya lupa itu, nggak tahu, kalau nggak salah sudah miliar itu. Loh kenapa begitu? Rumahku sudah laku. Dan kemudian dia berkata, sudah kami jual perpuluhannya buat Bapak. Oh puji Tuhan. Doakan Pak, besok jam 10 pagi kami ke notaris, langsung dibayar, langsung saya ke rumah Bapak. Bawa akan persembahan perpuluhan saya. Saudara, hamba Tuhan ini, Pak Yusak ini orang yang langka. Dia kalau cerita, termasuk cerita apa adanya, termasuk kelemahannya. Banyak orang lebih cerita banyak tentang kelebihannya. Tapi kalau orang belajar kelemahan orang lain, dibuka itu mengajari kita banyak. Dan beliau dengan terbuka cerita, semalaman gelisah, mau pakai buat apa ini? Kalau aku punya uang sekian, beli ini, wah tapi gue rusak, beli ini, kurang bagus, beli ini. Sampai semalaman gak tidur, menjelang pagi Tuhan datang. Dan beliau cerita gini, Tuhan mendatangi dia dengan senyum, Yusak, kue ngapain? Terus dia ketawa, hehehe, ora iso turu ya? Hehehe, lagi duit sakmono wae kok ora iso turu. Terus Tuhannya pergi. Makdek dia mateng ini, batal corong ini. Betul, besoknya siang-siang jam 12 orangnya datang, ngetok pintu beliau berkata, Pak minta maaf, dibatalkan mendadak. Yang saya tahu saudara, sampai waktu beliau cerita itu, rumah itu tidak laku terjual. Ada sisi di mana kekayaan itu bisa membuat seseorang tidak sehat. Nah sekarang hari ini, saya mau tunjukkan beberapa poin. Saya berdoa akan membuat kita mengerti. Ini yang Tuhan mau. Ada sesuatu yang membuat kita jadi wealthy, tapi hal yang sama, sisi yang lain, Anda juga healthy. 3 Yohanes, surat Yohanes yang ketiga, pasal pertama. 3 Yohanes, pasal pertama, karena memang hanya satu pasal. Lihat pada ayat yang pertama, saya akan baca buat saudara. 3 Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat, dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, saudara sekalian, sebetulnya ini merupakan bagian dari surat yang isinya Rasul Yohanes ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang bernama Gaius. Jadi ceritanya begini, dari gereja yang digembalakan oleh Yohanes, mereka mengutus beberapa orang untuk pergi memberitakan Injil. Nah, waktu mereka berangkat, tidak ada orang dunia yang mau membiayai akan perjalanan penginjilan mereka. Dan akhirnya mereka jalan dengan iman, dan sampai di sebuah kota, kelihatannya bahwa keuangan mereka habis atau menipis.
Dan di kota itu dalam keadaan mereka tidak punya apa-apa lagi untuk melanjutkan misi mereka, maka mereka bertemu dengan seorang yang bernama Gaius. Dan Gaius ini menerima mereka, memberi mereka kesempatan untuk melayani di kota itu, dan bukan hanya itu, Gaius memberikan persembahan, mendukung secara keuangan, sehingga tim penginjilan ini bisa melanjutkan tugas mereka sampai mereka balik ke kota mereka. Nah, begitu mereka tiba di kota itu dalam sebuah ibadah kira-kira, mereka bersaksi. Mereka berkata, aku mengalami akan persoalan pergumulan seperti ini, tapi Tuhan tolong dengan luar biasa. Ada seorang anak Tuhan bernama Gaius yang menolong kami dalam perjalanan kami sehingga kami bisa sampai kembali ke tempat ini. Dan Yohanes kaget. Dia berkata, Gaius itu aku kenal, itu anak rohaniku. Maka kemudian dengan pertolongan dan dengan dorongan Roh Kudus, dia menulis surat kepada Gaius dan dia berkata, apa yang kau kerjakan ini baik. Nah, dan dia berkata, kamu telah menolong mereka dalam perjalanan mereka. Tapi dari doa dari Yohanes ini, ada satu kalimat doa yang luar biasa. Coba lihat pada ayat yang kedua. Yohanes dengan inspirasi Roh Kudus berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau Anda cek dalam terjemahan yang lain, kalimatnya berkata, I wish above all things, aku berharap, aku berdoa di atas semua yang lain, that thou may prosper and be in health. Kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan yang sehat, even as thy soul prospereth, sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan and be in health, dan dalam keadaan yang sehat. Yohanes menggabungkan akan dua kata ini, supaya engkau berkelimpahan dan supaya engkau dalam keadaan yang sehat. Artinya satu di antaranya saya percaya, dia mau berkata, aku ingin anak-anakku itu, sekalipun dia berkelimpahan sehat rohnya, sehat jiwanya. Keberkatan atau berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita tidak merusak perjalanan kita dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kamu boleh diberkati begitu rupa, tapi manusia rohmu tetap sehat di hadapan Tuhan dan manusia. Apa bisa, Pak? Bisa. Saya ingin tunjukkan dengan beberapa ayat hari ini, bagaimana Tuhan memberikan keseimbangan sebenarnya. Kerinduan hati Tuhan memberikan berkat yang membuat kita tetap sehat dan tidak membuat kita sakit, apalagi kita binasa. Nah, poin yang pertama saya mau katakan buat saudara, apa arti sebetulnya kelimpahan? Kelimpahan yang dimaksudkan di sini ketika saya pelajari itu luar biasa. Salah satunya adalah kelimpahan artinya to help on the road. Menolong seseorang itu di dalam perjalanannya. Dengan kata lain yang namanya prosperity atau kelimpahan itu tidak bicara melulu tentang uang yang begitu banyak buat kita. Tapi itu lebih berupa sebuah bekal untuk perjalanan hidup kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Saya beri contoh saudara. Setiap kita sebetulnya punya destiny. Setiap kita juga punya destination. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang yang punya impian, punya tujuan, punya destiny, dia harusnya berkata begini, Tuhan, aku tahu arah hidupku itu seperti ini. Panggilanku sebetulnya seperti ini. Begitu Anda berkata, baik Tuhan, aku akan jalani panggilanku. Lalu Anda mulai melangkah. Disitulah prosperity akan muncul. Sebab Tuhan akan berkata, oke, kalau begitu aku akan memberi kamu bekal dan tergantung daripada perjalananmu akan seperti apa. Saya beri contoh.
Ada 2 orang ingin mendaki gunung. Yang seorang berkata begini, aku akan mendaki Mount Everest, puncak tertinggi di dunia. Saudara harus mengerti bekalnya itu mahal sekali. Sepatunya sepatu khusus, sendal jepit gak bisa. Pakaiannya harus khusus, karena udaranya minus di sana. Dia harus terbang ke Nepal, dia harus minta visa, dia harus minta izin untuk naik ke sana. Dia harus latihan dengan segala macam. Maka dari persiapan sampai dia berangkat, dia mungkin bisa menghabiskan ribuan dolar. Dan tuannya berkata, baik, engkau mau ke Mount Everest, ini jatah buat bekalmu. Dan ketika diterima, luar biasa. Orang kedua berkata, bos, saya juga mau naik gunung. Bosnya berkata, oke. Mungkin bosnya berpikir mau naik Mont Blanc di Perancis ini. Kamu mau naik Mont Blanc? Tidak. Saya mau naik Gunung Berintik. Anda tahu Gunung Berintik? Nah itu mode. Oh baik, aku memberi kamu bekal. Ini. Kenapa kau berikan ribuan dolar? Kenapa aku hanya segelas air? Sebab Gunung Mount Everest dengan Gunung Berintik, walaupun sama-sama namanya, Anda tahu itu beda sekali. Perjalananmu seberapa dengan Tuhan, kerinduan hatimu seberapa yang ingin kau tempuh dengan Tuhan, menentukan seberapa Tuhan akan membekali kita dengan yang namanya kelimpahan. Sebagaimana Gaius dikatakan Yohanes, kamu menolong mereka di dalam perjalanan mereka. Maka Yohanes dalam doanya berkata, I wish above all things that thou may prosper. Aku berdoa di atas semua yang lain, kiranya engkau berkelimpahan. Sebagaimana engkau juga menolong orang dalam perjalanan, aku berdoa, Tuhan akan tolong engkau dalam perjalananmu. Ada orang berkata, Pak, saya ingin melihat satu hari kalau aku diberkati, tidak ada anak tidak sekolah di tempat ini. Saya akan beri beasiswa. Kalau Pak Hengki berkata, enggak ada ruangan, saya beliin tanah, saya bangun gedungnya, perbesar, sampai 10.000 anak bisa sekolah. Nanti Pak, kalau aku diberkati seperti itu. Terus Anda berkata, tapi karena sekarang belum. Jadi nanti Pak kita ngomong lagi. Saya beritahu saudara ya, Tuhan akan berkata begini, tidak akan terjadi nak. Sebab bukti bahwa kita mengiyakan panggilan itu adalah waktu kaki kita mulai melangkah 1 langkah kecil. Tapi sebaliknya ada orang yang mengerti. Dan dia berkata, oke, Pak Hengki, 1 anak beasiswa sebulan berapa? Nah, dia akan berkata SMA, SMP, SMK, SD, atau TK atau playgroup. Ya saya SD aja Pak, kelas 1. Anda berkata begini, Pak Hengki ini untuk anak SD saya bayari. Anda orang berkata, nak ngomong jangan gede Semarang di sekolah ke. Ini sebuah langkah. Saudara, saya bisa ke mimbar itu tidak dengan diam saja atau ting muncul. Saya harus mulai buat 1 langkah mendekat. Dan percayalah, kalau ada 1 langkah, akan ada langkah kedua, langkah ketiga, dan ujungnya saya akan tiba di sana. Orang yang punya hati mau berkata, ini destiniku, dia mulai melangkah sekali. Dan begitu Anda mulai melangkah, lihatlah tahun depan mungkin sudah 50 anak Anda beri beasiswa. Dan mungkin 2 tahun dari sekarang, tiba-tiba impianmu jadi kenyataan. Lalu orang berkata, mengapa ada diberkati Pak? Sebab itu bekalnya untuk dia jalan menempuh destininya. To help on the road. Dan jangan khawatir saudara, saluran air selalu basah. Ya kan? Bagaimana kita diberkati dengan cara yang sehat? Kita harus mengerti itu bukan sekedar untuk menimbun kekayaan kita. Tapi ada orang berkata, oh enggak Pak,
Nanti dong kalau dia sudah memberkati. Tuhan kira-kira ngomong gini, Gusti Allah kok meh dihapusi. Ada banyak orang menjanjikan sangat banyak ke Tuhan. Nanti, saya mau beritahu saudara, tidak akan pernah itu terjadi. Orang-orang kalau diteliti ya, ada sebuah artikel menarik, penelitian para konglomerat dunia. Sebetulnya dari sejak titik awal, hati mereka untuk nolong orang lain itu luar biasa. Dapat dikatakan 100% dari mereka punya hati yang seperti itu. Nah ini masalah.